salam lestari, salam edukasi, salam konservasi. Tepat pada hari ini, 11 November 2020, Kampung Satwa menginjak usia yang ke-3 tahun. Nah, kenapa kemudian Kampung Satwa ini yang bermula hanya sekedar festival kumpul-kumpul bareng, tetap kita lanjutkan sebagai sebuah wahana bersama, wahana bermain dan belajar bersama, karena memang kita ingin tempat ini jadi sebuah living laboratory atau tempat belajarnya bersama antara kawan-kawan siapa saja yang pengen mengenal alam lebih jauh, membaca ayat-ayat ciptaannya yang berada di alam raya. Apa yang kemudian bisa kawan-kawan lakukan di sini? Kita bisa banyak belajar bareng tentang berbagai macam hewan, bisa tumbuhan boleh, ataupun lingkungan itu sendiri, mulai dari konsep ekologinya, bagaimana peran satwa di alam liar, bagaimana kemudian fungsinya dan kaitannya dengan lingkungan yang ada. Nah, karena saat ini persoalan seperti itu sudah mulai ditinggalkan, mulai tidak terlalu diperhatikan. Apalagi kemudian semua hanya kemudian mencari keuntungan material semata tanpa mengindahkan kepentingan lingkungan, kepentingan alam semesta yang kemudian itu merusak ekologisnya tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Maka ya lambat laun kita juga menggali lubang kubur kita sendiri untuk saat ini atau untuk anak-anak generasi yang akan datang. Kemarin kita juga dari Fakultas Biologi UGM bekerjasama dengan Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia yang juga mengambil sekretariat di sini. Kita sudah berhasil mendata flora dan fauna yang ada di Kampung Satwa dan juga nanti fungsi sistem ekologi. Nah, kita juga ada bareng Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia atau WAGLERI. Kita ada juga ngaji ekologi yang kita laksanakan paling tidak 1 bulan sekali. Tepat besok Jumat kita akan bahas tentang ekologi komodo yang kemarin tadi rame-rame tentang pembangunan di Pulau Rinca. Besok kita bahas itu bareng ahli dari Komodo Survival Program yang dulu lulusan dari Fakultas Biologi UGM. Kita tunggu aja itu. Nah, apa yang kemudian satwa-satwa yang ada di Kampung Satwa itu lebih banyak memang kita kemarin riset breeding tentang reptilia. Beberapa reptilia dilindungi juga baru kita urus perizinannya di sini. Sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu aja nanti kalau memang itu sudah selesai, sudah jadi semuanya. Kawan-kawan yang pengen belajar tentang bagaimana mengurus proses legalitas satwa liar yang didomestifikasi ataupun dipelihara dalam lingkungan untuk tujuan breeding, penangkaran atau konservasi di luar habitat, konservasi itu nanti boleh mengakses ke kami. Jadi memang setapnya siapapun yang pengen belajar, ayo belajar bareng, tidak dipungut biaya. Ada beberapa reptilia yang memang bisa kita nikmati bersama, mulai dari yang tidak berkaki, biasanya kan kawan-kawan banyak begitu. Untuk yang tidak berkaki kita ada beberapa spesies ular yang pertama yang paling gede, yang paling lama kita koleksi dari tahun 2008 atau sekarang sudah 12 tahunan.
Malayu atau graticulatus saat ini menyebutnya, ada di kandang sebelah sini. Terus untuk koleksi ular yang lainnya kita ada aneka viper, terutama yang lokal di sini kita ada Trimeresurus albulabris atau Bruno Bamban, ular hijau ekor merah yang paling banyak kasus gigitannya di Yogyakarta dan juga kemungkinan juga di Jawa. Terus yang kedua ada Trimeresurus punisius, ular hijau coklat, ular seperti ular hijau bentuknya tapi warnanya coklat. Ini di daerah-daerah pegunungan di Yogyakarta masih banyak, seperti di daerah Menoreh, Merapi, itu masih populasinya juga masih cukup lumayan dan beberapa kali juga terjadi kasus gigitan. Terus yang ketiga ada viper tanah, Calopsilas marodostoma, itu paling banyak kalau di Yogyakarta, ada di daerah Gunung Kidul, sedikit perbukitan juga. Ini salah satu viper yang masih ada antiveninnya atau antivisannya, sementara yang lainnya sampai saat ini tidak ada. Nah, ketika antivenin itu walaupun sangat dibutuhkan, tapi ketika memang negara atau korporasi memandang itu tidak seksi untuk dijadikan komoditas, ya akhirnya tidak diproduksi. Persoalan rakyatnya kegigit dan sampai fatal, ya resiko rakyat Indonesia. Gitu. Oke, nah itu untuk ularnya yang ada di kita, vipernya itu. Ada juga viper yang sangat disuka keindahannya, yaitu Wagleri tadi, yang menginspirasi yayasan yang berada juga di sini sebagai pembina kita, Wahana Gerakan Lestari Indonesia, yang kita dirikan di 29 Juni 2019 sebagai wahana bersama untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan secara keilmuan ataupun secara politis gerakan.